Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Apalagi sekarang cuacanya sedang tidak bagus ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Derip pimpin doa teman-temannya. Perhatian. Siap. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baca doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran dulu ya. Tanggal berapa sekarang? 12. Tanggal 12 bulan 12. Agung, Ahmad Fajar, Alia. Jawabannya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada yang masih ingat gak Hindu-Buddha ini dari mana asalnya dan pengaruhnya apa saja? Silakan Hanan. Dari India, Bu. Iya. Pengaruhnya adanya candi dan beberapa kerajaan yang dipimpin oleh raja yang dianggap dewa raja. Dewa raja jadi dianggap sebagai jelmaan dewa. Oke, bagus sekali Hanan ya. Nah, ini padahal pembelajaran minggu kemarin ya, tapi Hanan masih mengingatnya. Berarti Ibu simpulkan Anda sudah memahami pelajaran kemarin ya. Terima kasih ya Hanan ya. Nah, Hindu-Buddha ini dibawa oleh orang-orang India. Pengaruhnya adanya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang akan kita pelajari sekarang ini ya. Di mana kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja. Nah, raja ini memiliki konsep yang diikuti gitu ya, yaitu konsep dewa raja. Jadi mereka menganggap raja ini menganggap sebagai titisan dari dewa gitu ya. Nah, sekarang kalian coba simak video yang akan Ibu perlihatkan ke kalian. Disimak ya. Ya, sudah ya videonya ya. Nah, setelah kalian menyimak tadi video yang Ibu perlihatkan kepada kalian, ada yang mau menanggapi tidak tentang video tersebut? Ya, Hilda silakan. Candi Borobudur, Bu, yang merupakan peninggalan kerajaan dari Hindu
Jawa Tengah. Oke, bagus sekali ya Hilda ya. Nah, video tersebut memperlihatkan candi-candi peninggalan dari Kerajaan Mataram ya, yang merupakan pengaruh yang dibawa oleh orang-orang India ke Indonesia. Yang akan kita pelajari hari ini, KD yang akan kita pelajari yaitu 3.6, yaitu tentang kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran hari ini adalah satu, mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Indonesia dengan baik dan benar. Dua, menguraikan hasil identifikasi perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, budaya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia dengan penuh ketelitian. Memerinci perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu. Dan keempat, menyajikan hasil penalaran tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini dalam bentuk laporan diskusi. Dan Ibu kan menggunakan project based learning. Jadi Anda itu nanti akan disuruh untuk membuat project gitu ya, membuat karya atau produk ya. Produknya apa nanti akan Ibu jelaskan. Oke, masih semangat belajarnya? Nah, sebelum masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu mau ice breaking dulu ya. Silahkan Anda berdiri. Dingin ya. Silahkan berdiri semuanya. Kalau Ibu bilang Sriwijaya, gerakannya gini. Nah, kalau Ibu bilang Kalingga, gini. Oke. Kalau Ibu bilang Majapahit, gini lagi. Ya. Misalkan Ibu Kutai, gini. Ingat? Oke, ingat ya. Tes fokus juga. Oke, nanti yang salah disuruh apa nih ya? Joget, oke, joget. Siap ya? Oke. Majapahit. Alias salah. Harusnya Majapahit. Ya. Kalingga. Oke. Sriwijaya. Oke. Kutai. Mataram. Bagus walaupun gak dikasih tahu tetapi bagus ya. Kalingga. Oke. Majapahit. Oke. Kenapa begini? Oke. Hari ini. Kalingga. Sriwijaya. Kalingga. Mataram. Majapahit. Kami ini Amanda. Jadi dua-duanya disebutin gini ya. Oke, tampaknya bagus ya, Anda masih berkonsentrasi, masih fokus. Silakan duduk kembali ya. Nah, kenapa Ibu bilang Sriwijaya Anda seperti ini gerakannya? Itu menandakan karena kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang besar ya. Bahkan kerajaannya itu disebut dengan kerajaannya itu disebut negara nasional pertama saking besarnya gitu ya. Sedangkan tadi Ibu menyebutkan Kalingga, Anda melakukan gerakan bagaimana? Nah, berarti kerajaan tersebut adalah kerajaan lebih kecil gitu ya, karena sumber-sumber peninggalannya pun masih terbatas gitu ya. Nah, itu ice breakingnya. Sekarang kalian simak penjelasan dari Ibu ya. Nah, kerajaan Hindu-Buddha. Ada yang tahu kerajaan Hindu-Buddha ini yang pertama itu apa? Kerajaan yang pertama, Sultan, kerajaan apa yang pertama muncul di Indonesia? Kutai, Bu. Kutai, bagus ya, bener kan Kutai ya? Iya. Kalau Kutai kan letaknya ada di seberang ya, ada di Kalimantan. Nah, kita sebagai orang Jawa Barat, tahu nggak kerajaan apa yang tertua dan pertama di Indonesia? Pajajaran. Apa Ratu? Tarumanegara, betul ya. Yang pertama itu adalah kerajaan Tarumanegara. Boleh kasih aplaus buat Ratu nih. Nah,
memang kerajaan Pajajaran dari Jawa Barat gitu ya. Cuman yang lebih pertama itu adalah kerajaan Tarumanegara yang akan Ibu jelaskan sekarang. Nah, kerajaan-kerajaan itu akan terbagi-bagi menjadi beberapa klasifikasi sesuai dengan coraknya. Ada kerajaan bercorak Hindu, tadi disebutkan ya, yang pertama kerajaan Kutai. Kemudian yang kedua ada kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga ada kerajaan Kediri. Kemudian ada juga kerajaan yang bercorak Buddha. Di antaranya ada kerajaan Kalingga, ada kerajaan Sriwijaya. Dan ada juga yang bercorak keduanya. Jadi dalam satu kerajaan itu ada dua penganut yang besar, agama Hindu dan Buddha, yaitu satu kerajaan Mataram, ada kerajaan Bali, ada kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat. Letaknya tentu saja berada di Jawa Barat ya. Nah, wilayah kekuasaannya seperti itu. Berdiri sekitar abad ke-5 Masehi ya. Kerajaan Taruma ini merupakan kerajaan tadi disebutkan bercorak Hindu ya. Hal ini dapat diketahui karena diperoleh dari beberapa informasi peninggalannya berupa prasasti ya. Diperoleh informasi dari prasasti Kebon Kopi Muara Cianten ya, bahwa kerajaan ini bercorak Hindu. Hindunya memuja dewa Wisnu gitu ya. Kemudian sumber sejarah selain dari prasasti juga diambil dari catatan seorang musafir Cina. Jadi dari zaman dulu itu sudah datang orang-orang Cina ke Indonesia selain orang-orang India ya. Nah, orang Cina ini menetap di Indonesia bernama Pahin. Pahin ini menuliskan catatan-catatannya bahwa di kerajaan ini sudah ada agama Hindu, begitu ya. Kemudian kehidupan masyarakat Tarumanegara, mata pencahariannya adalah sebagai petani mayoritasnya. Nah, hal ini dapat dilihat dari prasasti juga, namanya Prasasti Tugu, yang menceritakan bahwa Raja Purnawarman, nama rajanya adalah Raja Purnawarman, menggali sungai. Nama sungainya adalah Sungai Gomati dan Candrabaga. Nah, penggalian sungai ini untuk apa? Untuk irigasi. Irigasi itu untuk apa? Pengairan ke sawah-sawah. Udah pas ya bahwa pada saat itu mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani atau pertanian. Selain dalam bidang pertanian, juga dalam bidang perdagangan. Apa yang diperdagangkannya? Hasil-hasil bumi, hasil-hasil hutan ya, seperti cula badak, kulit penyu, dan ada perak juga ya. Nah, kemudian sungai-sungai ini juga bermanfaat untuk perdagangan, karena kan melalui sungai perahu-perahu itu masuk ke pedalaman gitu ya. Nah, ini prasasti-prasastinya ya. Prasasti itu apa sih, Bu? Ini bentuknya apa? Batu, tapi batunya ada tulisan-tulisan. Berarti prasasti adalah tulisan-tulisan yang ada di batu. Gitu ya, sebagai sumber informasi dari kerajaan-kerajaan. Ada prasasti Kebon Kopi yang ini nih, ya. Ini itu kalau isinya Kebon Kopi itu tentang tapak gajah Airawata. Siapa Bu Airawata? Yaitu gajah tumpangan Dewa Wisnu. Jadi Raja Purnawarman ini punya gajah nih sebagai tumpangan untuk berperang. Diibaratkan sebagai gajahnya Airawata gitu. Airawata itu gajahnya Dewa Wisnu. Yang atas ada juga prasasti yang bulatnya kayak telur. Itu namanya Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini menceritakan tentang pembangunan sungai tadi kata Ibu. Sungai Candrabaga dan Gomati. Kemudian raja yang terkenal pada masa kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Nah, pada masa Raja Purnawarman ini kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan ya. Karena apa? Karena dia punya karakter ya, gagah karakternya, kemudian
tegas, jujur, adil dan arif gitu ya, sehingga mampu memimpin kerajaannya. Ia juga bukan ahli beribadah ya, taat terhadap agamanya ya. Oleh karena itu dia sangat dekat dengan kaum Brahmana. Ada kata-kata di Prasasti Tugu, Purnawarman memberikan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana gitu ya. Berarti dia sangat memperhatikan kaum Brahmana. Selanjutnya, agamanya tadi agama apa? Hindu. Agama Budanya ada enggak? Ada, cuman tidak menjadi agama yang banyak dianut, tapi sedikit gitu ya. Makanya mayoritasnya agamanya adalah Hindu. Ya, kondisi sosial budayanya tadi seperti ada pertanian, perdagangan ya, dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya kerajaan ini menjadi runtuh disebabkan oleh serangan dari kerajaan Sriwijaya ya. Jadi memang tidak ada persis keruntuhannya, tapi dikatakan dalam Prasasti Kota Kapur, prasasti dari kerajaan Sriwijaya, dikatakan bahwa kerajaan Sriwijaya ini berperang dengan kerajaan disebutnya Bumi Jawa. Kurang lebih Bumi Jawa itu adalah Tarumanegara, karena Tarumanegara itu tidak taat atau tidak tunduk patuh terhadap kerajaan Sriwijaya. Akhirnya dilakukanlah penyerangan sampai kerajaan Tarumanegara ini runtuh. Begitu ya. Itu tentang kerajaan Tarumanegara. Nah, selanjutnya kerajaan Sriwijaya. Kalau ibu bilang Sriwijaya, apa yang ada di pikiran Anda? Nama kapal. Kapal apa? Pesawat, bukan ya. Pesawat apa? Sriwijaya Air ya. Betul. Keren ya dipakai nama pesawat. Apalagi tuh? Benar, klub bola, benar. Sriwijaya FC. Ya, betul. Nah, kira-kira kalau kalian dengar Sriwijaya FC berarti asalnya dari mana? Masa asalnya dari Sriwijaya? Asalnya dari mana? Dari Sumatera. Berarti sepak bola itu asalnya dari Sumatera. Betul, sama Sriwijaya ini juga berasal dari Sumatera, yaitu di Palembang. Nah, itu adalah peta kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya yang melebihi batas sekarang ya, negara Republik Indonesia ya, melebihi batas ini. Nah, Sriwijaya ini berdiri abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara ya. Dulu belum ada kata-kata Indonesia ya, Nusantara. Hampir seluruh Indonesia dikuasai oleh Sriwijaya, bahkan disebut dengan tadi kata ibu, negara nasional pertama gitu ya. Terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi ya. Masyarakat Sriwijaya hidupnya bertani. Awalnya pertanian, karena kita itu kan negara agraris ya. Nah, awalnya pertanian, tapi karena letaknya yang dekat dengan perairan, khususnya laut ya, akhirnya justru lebih ramainya ke perdagangan. Kan bisa dilihat ya, ini dekat laut, kemudian nanti melewati Selat Malaka itu kan dekat laut juga gitu ya. Yang nantinya kalau orang-orang luar mau masuk ke Indonesia, ke negara kita kan harus lewat sini nih, seret. Nah, harus lewat Sriwijaya dulu kan. Nah, wilayahnya sangat strategis sekali, terlewati oleh bangsa-bangsa asing gitu ya, untuk masuk ke daerah-daerah di pedalaman Indonesia gitu ya. Nah, wilayah strategis ini tentu membawa membawa kemajuan untuk kerajaan Sriwijaya pada saat itu, khususnya dalam bidang perdagangan. Sehingga perdagangannya ini menjadi mata pencaharian utama di kerajaan Sriwijaya. Namun karena mereka itu perdagangannya mengandalkan laut ya, otomatis di laut pun tidak aman. Nah, karena banyak perompak-perompak atau disebut dengan bajak laut. Ya, jadi kalau ada kapal dari India nanti diberhentikan oleh bajak laut, kemudian nanti perompak itu merampas semua dagangan-dagangannya. Nah, itu menjadi pemikiran bagi raja penguasa pada masa itu ya, untuk membentuk armada laut
ya, untuk menumpas perompak-perompak tersebut. Pada masa siapa Bu itu? Pada masa raja bernama Balaputradewa, ya. Nah, Balaputradewa ini membentuk armada angkatan laut yang kuat untuk menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, yaitu di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa, agar perairannya aman sehingga para pedagang dapat berdagang dengan nyaman dan bebas gitu ya. Tapi para pedagang tersebut dari luar bayar gak ke kerajaan Sriwijaya? Bayar untuk keamanan kan tadi ya. Selanjutnya, nah, sumber sejarah tentang kerajaan Sriwijaya ini diperoleh dari prasasti dan juga ada pendeta Cina yaitu Itsing ya. Nih orang Cina luar biasa ya, menuliskan, senang menulis berarti ya dulu ya. Ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, Karangbrahi, Palas Pasema. Selain prasasti yang ada di Indonesia juga ada prasasti yang ada di luar negeri. Ya, ada Ligor, ada Nalanda, Kanton, Grahi, Caya. Jadi luar biasa lah kerajaan Sriwijaya ini tidak hanya berkuasa di Indonesia, tapi juga berkuasa ke luar negeri, yaitu ya salah satunya bekerja sama dengan raja di India namanya Raja Dewa Paladewa ya. Nah, Dewa Paladewa memberikan hadiah kepada Raja Balaputradewa. Nah, sebidang tanah ya, tanahnya itu kemudian oleh Raja Balaputra dibuatkan sebagai asrama untuk para pelajar Indonesia, kerajaan Sriwijaya belajar agama Sriwijaya itu agama Buddha ya, agama Buddha ke India dan kemudian nanti kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Nah, itu sama sesuai dengan teori arus balik dalam penyebaran Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerajaan Sriwijaya ini maju dalam dua hal. Satu, sebagai pusat perdagangan tadi ya. Kedua, sebagai pusat penyebaran agama Buddha, betul ya. Jadi kalau ada orang Brunei misalnya ya, orang orang Myanmar. Kalau dulu kan belum ada nama-nama itu ya. Kalau mau belajar agama Buddha ke India, mereka harus ke kerajaan Sriwijaya dulu gitu ya untuk mempelajarinya. Baru bisa ke India. Jadi sebagai pusat pendidikan juga ya, luar biasa Raja Balaputradewa ini. Nah, tadi kan Sriwijaya ini bisa besar karena ada perdagangan. Sriwijaya dapat apa sih dari perdagangan itu? Ya, dapat bea cukai barang. Ini zaman dulu sudah ada bea cukai ya. Kemudian dapat bea cukai keluar masuk kapal. Jadi kapal-kapal yang singgah harus bayar gitu ya. Kemudian ada hasil keuntungan dari perdagangan Sriwijaya. Kemudian dapat juga upeti dari daerah-daerah taklukan. Jadi Sriwijaya juga melakukan penaklukan ke daerah-daerah lain atau ke kerajaan-kerajaan lain. Setelah ditaklukkan, kerajaan lain harus memberikan upeti atau pajak gitu ya kepada kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian kerajaan Sriwijaya ini juga akhirnya mengalami keruntuhan atau kemunduran ya, disebabkan adanya serangan dari India. Ya, yaitu dari Rajendra Chola, dari Chola Mandala India. Nah, setelah ada serangan ini, kemudian lama-lama mundur, akhirnya mengalami keruntuhan. Yang pertama disebabkan oleh adanya ekspedisi Pamalayu dari Singasari. Kemudian adanya serangan dari Kubilai Khan ya, dari India juga. Kemudian adanya persaingan dengan Islam. Perlu diingat gitu ya, abad ke-7 itu ya sudah masuk Islam ke Indonesia, betul ya, dibawa oleh orang-orang Persia, orang-orang Arab. Jadi mulai ada persaingan antara Islam dengan Hindu-Buddha. Agama Islam juga nanti membentuk kerajaan-kerajaan kan. Ya, ada kerajaan Samudra Pasai ya, tadinya ada kerajaan Demak, ada Tidore, Ternate. Ini juga sama bersaing. Nanti ada peperangan saling
menaklukkan antar satu kerajaan ya. Ini kalah bersaing di kerajaan Sriwijaya oleh Islam. Kemudian harga-harga barang di Sriwijaya juga semakin lama semakin mahal, sehingga banyak ditinggalkan oleh pedagang-pedagang yang lain. Kemudian juga akibat dari adanya serangan Majapahit yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Sriwijaya ya. Majapahit kan terkenal dengan Gajah Mada gitu ya, Sumpah Palapa. Nah, bisa menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada kerajaan Mataram kuno. Ini juga terkenal sekali, terkenal karena peninggalannya. Yang Ibu perlihatkan tadi dalam video, Anda melihat salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram, yaitu betul, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur itu kira-kira Buddha Hindu? Buddha ya. Udah pernah ke sana belum? Yang pernah Alia udah. Ada patung apa? Patung Buddha ya. Nah, berarti bercorak Buddha ya. Kalau Prambanan Roro Jongrang. Nah, itu bercorak Hindu. Berarti dalam satu kerajaan ada dua agama yang berkuasa, yaitu agama Hindu dan Buddha. Kalau tadi kan satu-satu, kalau ini dua. Nah, ini Mataram ya. Nah, Mataram berdiri pada abad ke-8 Masehi. Diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya beragama Hindu dan dinasti Sailendra beragama Buddha ya. Tapi tidak sekaligus gitu ya. Nanti ada setelah berganti-ganti gitu, seperti itu ya. Nah, sumber sejarah diperoleh dari peninggalan prasasti, itu prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Ligor, prasasti Nalanda, Klurak dan Mantiasi ya. Kehidupan politiknya diwarnai dengan intrik-intrik pemerintahan dari dua dinasti tersebut yang saling silih berganti gitu ya. Nah, kerajaan Mataram ini berdasarkan prasasti Canggal mula-mula itu diperintah oleh Raja Sana, kemudian didirikan oleh Raja Sanjaya ya. Berarti kalau Sanjaya dinastinya dinasti Sanjaya ya. Nah, kemudian pada masa Rakai Panangkaran, kerajaan ini terpecah-pecah sesuai dengan agama yang dianutnya tadi ya. Ada yang agama Hindu, ada yang agama Buddha. Setelah itu digantikan oleh Raja Samaratungga. Nah, pada masa Raja Samaratungga juga sama, masih berselisih dua agama ini. Samaratungga itu agamanya apa? Agamanya Buddha. Ya, agamanya Buddha, berarti dia dari dinasti Sailendra ya. Nah, ketika masa Samaratungga berkuasa, dia memikirkan bagaimana nih caranya agar menyatukan dua agama yang saling berselisih itu gitu ya. Akhirnya Raja Samaratungga ini menikahkan putrinya, anaknya ya, dengan seorang laki-laki yang berbeda agama, yaitu beragama Buddha, dan menikahkan dengan Rakai Pikatan dari Sanjaya beragama Hindu. Nah, pernikahan antara Pramawardhani dengan Rakai Pikatan itu dapat berhasil menyatukan dua agama yang saling berselisih ya. Nah, pada masa Samaratungga memerintahkan, "Hai rakyatku, silahkan dirikanlah Candi Borobudur sebagai tempat ibadah agama Buddha ya." Setelah Samaratungga berakhir kekuasaannya digantikan oleh Rakai Pikatan. Tetapi pernikahan antara Rakai Pikatan dengan Pramawardhani ini tidak disukai oleh saudaranya Pramawardhani. Namanya adalah Balaputra Dewa. Pernah dengar Balaputra Dewa? Siapa? Raja dari kerajaan Sriwijaya. Bagus, masih ingat ya. Nah, kok bisa Bu jadi kerajaan Sriwijaya? Ya kan asalnya di Mataram. Nah, Balaputra ini gak suka nih si Pramawardhani ini nikah sama Rakai Pikatan. Akhirnya Balaputra Dewa melakukan penyerangan kepada kakaknya ya. Nah, kemudian terjadi peperangan antara Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa yang menyebabkan Balaputra Dewa mengalami kekalahan dan terusir ke Sumatera, ke kerajaan Sriwijaya, karena ibunya Dewi Tara berasal dari kerajaan Sriwijaya, yang akhirnya Balaputra Dewa justru menjadi kerajaan yang
besar ya dibawa oleh Balaputra Dewa ini ya. Kemudian Balaputra Dewa masih menyimpan dendam tidak? Masih, yang menyebabkan nanti kerajaan Mataram kuno ini juga hancur akibat dari serangan dari Sriwijaya. Gitu, balas dendam Balaputra Dewanya. Ketika Rakai Pikatan ini menjadi raja, ya, kerajaan Mataram juga sama mencapai puncak kejayaan ya. Jadi ketika berhasil disatukan dalam satu kerajaan ada dua agama tapi mereka masih hidup berdampingan gitu ya. Jadi terjadi toleransi lah di antara masyarakat di Mataram kuno tersebut. Rakai Pikatan juga memerintahkan untuk mendirikan sebuah candi. Nama candinya adalah Candi Prambanan gitu ya. Candi Siwa namanya ya. Candi Hindu tapi pemuja Siwa. Jadi walaupun dalam agama Hindu itu memuja 3 dewa tertinggi ya, Brahmana, Wisnu dan Siwa, tetapi mereka hanya monoteisme artinya. Akhirnya gitu ya, hanya memuja satu dewa. Kalau tadi di Taruma memuja dewa Wisnu, kalau ini memuja dewa Siwa gitu ya, tidak semuanya dipuja. Kemudian nanti terjadi pergantian kekuasaan raja-raja. Nah kemudian yang terakhir nanti digantikan oleh Empu Sindok. Nah pada masa Empu Sindok ini memindahkan pusat kerajaan Mataram. Dipindahkan, kenapa Bu dipindahkan pusat kerajaannya? Tadi yang pertama karena adanya serangan Sriwijaya, juga karena adanya bencana alam berupa meletusnya gunung berapi. Dipindahkan tuh sama Empu Sindok kerajaannya ke daerah Jawa Timur. Kemudian nanti Empu Sindok ini mendirikan dinasti yang baru yaitu dinasti Isyana. Lain Isyana Saraspati, awas. Isyana ya, membentuk kerajaan yang baru namanya adalah Kerajaan Medang Kamulan gitu. Tapi Ibu nggak akan jelaskan ya. Nah kalau Ibu kan susah tuh nama raja-rajanya ya, ada Dia Balitung, Raja Daksa, Tulodong. Ibu biasanya suka nyanyiin biar lebih mudah untuk menghafalnya gitu ya. Ini dengerin ya. Dapunta Sailendra Sana Sanjaya Rakai Panangkaran Hindu Buddha Samaratungga Balaputra Dewa Pramowardhani Lop Rakai Pikatan Diah Lokapala, Diah Balitung, Daksa Tulodong dan Wawa runtuh karena bencana alam juga serangan dari Sriwijaya. Nah, mungkin waktu kelas 10 dulu ada yang pernah ingat mungkin ya, Ibu pernah menyanyikan lagu itu ya. Karena Ibu upload di YouTube kalau nggak salah ya lagu tersebut. Jadi Anda biar gampang menghafalkannya gitu ya. Nah itu mah selingan. Kemudian selanjutnya ada kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit, nama Majapahit ini diambil dari nama buah maja. Buah maja ini rasanya pahit. Makanya disebut dengan Majapahit. Ini luar biasa ya kerajaan ini. Kalau Ibu sebutkan nama Majapahit, Anda yang terlintasnya apa di pikiran Anda? Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Kalau Gajah Mada itu biasanya sepakat sama Hayam Wuruk ya. Karena saking terkenalnya. Banyak juga difilm-filmkan ya. Nah kerajaan Majapahit ini tuh lihat ya di petanya. Aduh luar biasa ya. Belum muncul sih petanya, nanti lebih jelasnya. Kerajaan Majapahit ini berdiri pada abad ke-13 ya. Pada tahun 1293 Masehi dan dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Jadi kalau Sriwijaya besar, ini lebih besar lagi gitu ya. Makanya disebut dengan negara nasional kedua ya. Bahkan kerajaan ini berhasil membuat banyak hasil karya sastra gitu ya. Di antaranya adalah Kitab Paraton, Kitab Sutasoma dan Kitab Negara Kertagama.
Bahkan dalam kitab-kitab ini ada semboyan yang masih digunakan oleh bangsa negara kita Indonesia. Ada yang tahu nggak semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika, betul Laihan. Bhinneka Tunggal Ika artinya naon? Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan atau satu jua ya. Nah karena apa? Dalam satu kerajaan ini ada dua agama yang berdampingan di sana, berbeda-beda tapi tetap saling menghargai kan, saling toleransi gitu ya. Nah diambil dari salah satu kitab yang diciptakan pada masa kerajaan Majapahit. Selain sumber sejarah dalam kitab-kitab juga dalam prasasti. Ada prasasti Gunung Butak, asal daerah kita ya. Bener kan? Perumahan. Prasasti Kudadu, ada prasasti Blambangan dan prasasti Langgaran ya. Nah itu contoh kitab negara Kertagama. Kemudian kerajaan Majapahit ini pertama kali didirikan oleh Raden Wijaya ya. Nah, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk itu artinya hayam itu ayam, wuruk itu belajar. Kan diwurukan ya. Nah, berarti ayam yang belajar gitu ya. Nah, karena apa? Karena pada masa kelahirannya Hayam Wuruk itu terjadi hujan yang besar, banjir dan lain sebagainya, gunung meletus pada masa si Hayam Wuruk ini lahir ya. Nah, itu peta kekuasaan kerajaan Majapahit ya. Bisa dilihat saking luas ya. Sumatera hampir semuanya. Kemudian Jawa. Kemudian Kalimantan juga ada ya tadi ya. Ini Malaysia ya. Ini yang ini. Kemudian juga ke Sulawesi dan ke pulau-pulau kecil ya. Ini adalah hampir seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia berhasil dikuasai oleh Majapahit. Bu, kenapa bisa menguasai wilayah yang besar itu? Ada yang tahu tidak? Tidak ada. Ini berkat jasa dari patihnya yaitu Gajah Mada. Karena pada saat itu Hayam Wuruk ketika diangkat menjadi raja usianya 17 tahun. Kalian usianya berapa di sini? Ya berarti sagede kalian udah diangkat menjadi raja. Raja Agung. Raja Rehan. Tapi kan secara mental belum siap jadi raja ya. Oleh karena itu diangkatlah Patih Gajah Mada untuk mendampingi Hayam Wuruk. Dididik sama Gajah Mada. Sehingga Hayam Wuruk ini menjadi raja yang besar gitu ya. Nah, ketika dilantik Gajah Mada ini menjadi patih, Gajah Mada ini mengungkapkan sumpah atau janji. Nama sumpahnya adalah Sumpah Palapa. Bunyinya ada yang tahu enggak? Sumpah Amukti Palapa. Saya tidak akan makan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Ya, itu sumpahnya. Karena sumpahnya itu maka dia menerapkannya berarti melakukan ekspansi dengan cara peperangan menaklukkan daerah-daerah yang ada di Nusantara pada saat itu. Akhirnya dikuasailah wilayah-wilayah di Nusantara oleh Hayam Wuruk gitu ya. Tapi hanya satu kerajaan yang tidak bisa ditundukkan oleh kerajaan Majapahit. Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda, berarti Sunda itu adanya di Jawa Barat ya. Berarti kerajaan kita ya tidak bisa ditundukkan oleh Majapahit. Kenapa Bu tidak bisa ditundukkan? Karena dikatakan memiliki kekerabatan gitu, hubungan kekerabatan dengan keluarga yang ada di Majapahit gitu ya. Nah, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk ya, berasal dari Kitab Negara Kertagama, menguasai Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua dan Singapura dan sebagian kepulauan yang ada di Filipina. Kehidupan utamanya adalah
mata pencaharian utamanya adalah pertanian ya dan perdagangan sama ya. Ini termasuk ke dalam kerajaan maritim. Jadi memanfaatkan perairan-perairan sebagai perdagangan mereka gitu ya. Pasti dia punya armada angkatan laut yang kuat juga ya. Nah, kemudian juga menguasai pelabuhan-pelabuhan sebagai pusat perdagangan seperti di Surabaya, di Gresik, Sedayu dan Tuban. Nah, ini adalah tadi ya kata Ibu bidang sastra yang dihasilkan, kemudian candi-candi peninggalan dari kerajaan Majapahit. Ada Candi Tikus. Udah pernah ke Candi Tikus belum? Candi Tikus ini sebagai pemandian para permaisuri dan selir-selir ya. Itu pemandian tapi disebutnya Candi Tikus ya. Kemudian Candi Bajang Ratu, kemudian ada Candi Panataran, candi bukan di Bali ya. Ini masih di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya candi-candinya. Soalnya Ibu udah pernah ke sini. Kemudian nah kerajaan Majapahit pun akhirnya mengalami keruntuhan ya. Nah, pada saat itu Hayam Wuruk akan menikah dengan putri putri kerajaan Sunda ya. Putri dari kerajaan Sunda. Kalau nggak salah dia Pitaloka gitu ya namanya. Nah, pada saat itu Gajah Mada masih berambisi untuk menaklukkan wilayah Sunda karena kan dia Sumpah Palapa itu ya. Gimana caranya untuk menaklukkan wilayah Sunda gitu kan. Nah, dengan cara menikahkan Hayam Wuruk dengan putri dari kerajaan Sunda. Kalau Hayam Wuruknya sih udah cinta gitu love sama si Dia Pitaloka, cuman oleh Gajah Mada diambil intrik gitu ya. Dianggap bahwa si putri ini nanti sebagai upeti terhadap kerajaan Majapahit. Nah, pada saat itu Sri Baduga Maharaja dari kerajaan Sunda mendengar bahwa anaknya itu malah akan dijadikan sebagai upeti. Kalau udah ada upeti berarti menandakan bahwa kerajaan Sunda itu tunduk terhadap kerajaan Majapahit. Tidak mau terima, akhirnya terjadilah peperangan gitu ya antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda yang menyebabkan Dia Pitaloka itu kalau nggak salah bunuh diri gitu ya, malu gitu, akibat malu gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan Hayam Wuruk marah. Ya, kenapa patih saya seperti itu gitu, marah. Nah, akhirnya si Gajah Mada ini dipecat, menurut bahasa sekarang mah. Kemudian nanti digantikan oleh 3 patih sekaligus. Tapi digantikan dengan 3 patih sekaligus tidak membuat Hayam Wuruk ini berjaya, malah mengalami kemerosotan. Tidak seperti Gajah Mada gitu ya. Apalagi dalam kerajaan Majapahit juga terjadi peperangan di dalam kerajaan yang disebut dengan perang saudara atau perang Paregreg. Itu juga kan jadi keluar mundur juga akibat dari di dalam kerajaannya sendiri kan sudah rapuh gitu karena perang saudara. Kemudian juga sudah meluas pengaruh Islam gitu ya. Karena abad ke-12, abad ke-13 ini sudah ada Islam ke Indonesia ya. Sudah ada kerajaan Demak. Jadi dipimpin oleh Pati Unus ya, melakukan penyerangan, menaklukkan kerajaan Hindu dan Buddha ya, yang menyebabkan kerajaan Majapahit runtuh gitu ya. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Bu, apakah kerajaannya cuma 4 kerajaan saja yang dijelasin Ibu? Enggak, banyak ya. Selain 4 kerajaan tadi kan disebutkan ya, ada kerajaan Bali, di Bali pun banyak, ada kerajaan Gel-Gel, ada kerajaan Buleleng dan lain sebagainya, banyak sekali. Hanya Ibu ambil 4 saja karena memang kerajaan tersebut besar dan sumber-sumbernya representatif gitu ya, ada peninggalannya gitu ya. Nah, kemudian nanti Ibu akan mengelompokkan Anda menjadi beberapa kelompok ya, ada 4 kelompok. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan Anda menentukan mau memilih apa gitu ya. Karena Ibu akan menyuruh Anda untuk membuat wayang ya. Nah, yang nanti minggu depan Anda mainkan gitu ya. Nanti Anda pilih tokoh-tokoh karakter pahlawannya gitu di kerajaan tersebut ya untuk Anda mainkan. Ibu menggunakan project based learning. Jadi Anda membuat proyek berupa wayang tokoh karakter. Kemudian Ibu akan perlihatkan cara pembuatan wayang ya.
Nah, ini caranya. Silakan dilihat. Ini juga sama anak sekolah. Tugas. Cuman beda ininya, tokohnya. Ibu juga punya contoh ya, kelas 12 yang buat wayang. Nah, seperti ini dari kardus. Ya. Seperti ini. Nah, harusnya 1 orang, mereka bikinnya 4 orang sekaligus. Gimana maininnya? Gitu ya. Harusnya kan segini-gini gitu ya. Nah, nanti anak-anak pakai apa gitu ya, styrofoam untuk menancapkannya. Nah, seperti inilah kurang lebihnya ya. Kalau yang tadi udah bagus sih, ada kaki, ada tangannya, bisa digerak-gerakkan gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya, kemudian nanti kalian isi, Anda desain gambarnya, mau milih apa silakan Anda berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian nanti yang diisi di LKPD selain gambarnya, Anda sertakan ya penjelasan alasan memilih tokoh tersebut. Dan ada peristiwa penting apa di balik tokoh tersebut. Ya, paham tugasnya? Paham. Tidak harus selesai hari ini karena ini kan Anda harus buat, kan nggak pada bawa ya. Nah, nanti boleh melanjutkannya di rumah gitu ya. Tapi Anda tentukan desain sekarang ya. Nah, dari penjelasan Ibu, ada yang mau bertanya tidak tentang kerajaan-kerajaan? Ya, silakan Sera. Berdiri. Boleh berdiri. Kenapa antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya saling berperang dan adakah kerajaan yang masih bertahan sampai sekarang? Oke, bagus sekali pertanyaannya Sera. Nah, kenapa satu kerajaan dengan kerajaan ini saling berperang? Dan apakah masih ada kerajaan Hindu-Buddha yang ada sampai sekarang? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ayo Najwa, kenapa? Kerajaan saling berperang akibat tokoh-tokoh penguasa berambisi untuk memperluas wilayahnya. Iya. Oke, kerajaan tersebut saling berperang karena ada ambisi dari tokoh-tokoh penguasa ya. Kayak tadi, siapa yang berambisi di kerajaan Majapahit? Gajah Mada ya. Akhirnya dia melakukan ekspansi kan untuk menaklukkan wilayahnya sehingga makin luas gitu ya, dengan cara peperangan. Kemudian masih adakah kerajaan Hindu-Buddha sampai sekarang? Kerajaan di Indonesia sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada karena kan bentuknya sudah negara Republik Indonesia. Sudah berbentuk kesatuan ya. Udah paham ya cara-caranya? Nanti kalian buat schedule-nya ya. Silakan berkelompok mencari alasan dan ada peristiwa apa. Ini Ibu bagikan LKPD buat diisi ya. Jangan dianggurin, diisi. Ya. LKPD-nya. Kok ada 3 ya? Itu berapa? Itu ada berapa? 1? Oh ya mana? Oke. Ya. Oh iya. Sudah ya? Nah sekarang waktunya kalian menampilkan hasil temuannya ya. Sementara ya, karena kan ini kan gak akan selesai 1 kali pertemuan ya. Oke, yang pertama kelompok yang tampil ke depan adalah kelompok 1 Kerajaan Tarumanegara. Silakan kelompok Kerajaan Tarumanegara tampil ke depan untuk menjelaskan alasan tadi yang memilih tokoh tersebut. Gambarnya di bawah ya, Bu? Boleh di bawah. Tapi lebih ke itu aja, lebih ke alasan dulu lah ya. Silakan. Iya, 3
3 orang lagi, ayo ke depan. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Yolanda Putri. Saya Kini Nambari, saya adalah Nambari. Di sini kami akan menjelaskan tentang Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja ketiga sekaligus termasyhur dari Kerajaan Tarumanegara. Ia memerintah sejak tahun 395 sampai 434 Masehi. Namanya dikenal dalam prasasti Ciareten, prasasti Jambu, dan prasasti Tugu, serta diperkuat oleh naskah Wangsakerta. Alasan kami memilih Raja Purnawarman ini, yang pertama yaitu selama pemerintahannya, ia selalu menaklukkan kerajaan-kerajaan lain yang berada di Jawa Barat, yang belum tunduk pada kekuasaan Tarumanegara. Semua musuh yang ia serang selalu dapat ia kalahkan. Ia adalah seorang yang perkasa dan pemberani. Senjata musuh tidak pernah melukai dirinya, karena selama berperang ia selalu menggunakan baju pelindung yang terbuat dari besi yang ia gunakan dari kepala hingga ke kaki. Ia juga disebut raja yang tangkas dan perkasa, dan dijuluki oleh musuhnya sebagai harimau Tarumanegara. Yang kedua yaitu Raja Purnawarman menjadi raja yang sangat besar di kekuasaan di Pulau Jawa, dan Raja Purnawarman juga dijuluki sebagai Raja Matahari yang bersinar bagi bawahan-bawahannya. Tarumanegara menjadi kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Tiap tahun semua raja-raja bawahannya selalu datang di Pura Sabah, Sundapura untuk mempersembahkan upeti kepada Raja Purnawarman. Ya, belum. Yang ketiga yaitu Purnawarman juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai untuk pertanian dan perdagangan. Nah, dia juga membangun aliran sungai yaitu bernama Candabraga dan Gomati. Nah, yang keempat yaitu ia membangun ibu kota baru yang terbangun pada tahun 397 Masehi. Yang terletak lebih dekat ke pantai, yang dinamai dengan Sundapura atau Kota Sunda. Nama Sunda sudah terkenal nama Sunda sudah mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman yaitu sejak 397 Masehi. Untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya, kelak nama Sunda ini menjadi sebutan etnik yang bagi suku mendiaminya bagi barat Pulau Jawa. Oke, mungkin itu saja alasan kami memilih Raja Purnawarman itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Kenapa Purnawarman ini bisa menjadikan kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan yang besar? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Purnawarman merupakan raja dari kerajaan Tarumanegara yang Purnawarman merupakan raja dari kerajaan Tarumanegara yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Salah satunya melalui kebijakan Raja Purnawarman yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Tarumanegara, yaitu diantaranya 1. Pembangunan pelabuhan Sunda Kelapa, yang kedua pembangunan Sungai Gomatri dan Candrabaga, yang ketiga dekat dengan kaum Brahmana
dan cinta pada rakyat dan cinta pada rakyatnya. Yang keempat dan yang merupakan yang terakhir yaitu menyerahkan 20.000 ekor sapi kepada masyarakat dan kaum Brahmana. Oke, sangat bagus sekali ya jawabannya dari Agung ya, alasannya luar biasa. Bahwa kerajaan Tarumanegara ini bisa besar karena berkat penguasanya yaitu Raja Purnawarman. Bahkan yang mendirikan pelabuhan Sunda ternyata adalah Purnawarman ya, luar biasa. Raja yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, memperhatikan para Brahmana atau para pendetanya, yang memperhatikan agama dan lain sebagainya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selanjutnya kelompok 2. Bawa buku paketnya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan mengapa alasan kami memilih tokoh Rakai Pikatan. Rakai Pikatan adalah Raja Medang ke-7 yang memerintah sekitar tahun 847 sampai 855. Namanya dikenal dalam Prasasti Wantil, Prasasti Mantiasi, Prasasti Wanua Tengah 3, dan diperkuat oleh naskah Wangsakerta. Alasannya yaitu pertama, masa pemerintahannya menandai bersatunya dinasti Sanjaya atau dinasti Hindu dan dinasti Sailendra Buddha yang sebelumnya bersaing. Rakai Pikatan diketahui menikah dengan Pramowardhani, putri Raja Samaratungga yang berasal dari dinasti Sailendra dan beragama Buddha Mahayana. Sedangkan Rakai Pikatan sendiri beragama Hindu. Perbedaan agama di antara Rakai Pikatan dan Pramowardhani terbukti tidak menimbulkan masalah. Selama memerintah, keduanya sama-sama menjunjung toleransi beragama dan mendukung pembangunan candi bercorak Hindu maupun Buddha. Kedua yaitu pada tahun 842, Rakai Pikatan meresmikan Candi Borobudur yang dibangun sejak era pemerintahan Samaratungga atau mertuanya. Yang ketiga, Rakai Pikatan memerintah untuk membangun Candi Siwa, yaitu Percandian Loro Jongrang di Prambanan, yang saat ini dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, berdasarkan prestasi Wantil. Yang keempat, berhasil mengalahkan Bala Putra Dewa, adik dari Pramowardhani, dalam perang saudara di Kerajaan Mataram. Sekian penjelasan alasan kami memilih tokoh Rakai Pikata. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, Agung, silakan. Nanya apa? Izin bertanya, kenapa Rakai Pikatan bisa menjadikan kerajaan bersatu setelah sebelumnya adanya perpecahan? Seperti dijelaskan tadi ya, bahwa di Kerajaan Mataram terjadi perselisihan dan persaingan antara penganut agama Buddha dan penganut agama Hindu. Sebelum turun tahta, Raja Samaratungga menikahkan putri Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Pernikahan keduanya adalah momen bersatunya dua wangsa besar yang berbeda keyakinan. Tujuan Raja Samaratungga menikahkan Pramodawardhani dan Rakai Pikatan adalah untuk menyatukan dua wangsa tersebut. Perbedaan agama di antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani terbukti tidak menimbulkan masalah. Selama memerintah, keduanya sama-sama menjunjung toleransi beragama dan mendukung pembangunan candi bercorak Hindu maupun Buddha.
Hal ini terlihat dari Candi Borobudur dan Prambanan yang terletak jaraknya tidak berjauhan, memperlihatkan Kerajaan Mataram dapat hidup berdampingan meskipun berbeda agama. Oke, bagus sekali ya jawabannya Derin. Jadi kata Derin tadi bisa menyatukan Mataram karena ada perkawinan ya rakyat Pikatan dengan Pramudawan tadi. Meskipun nanti di dalam kerajaannya ada dua agama, tapi mereka bisa hidup berdampingan. Nanti ada nilai itu yang ditanamkan ya pada masa kerajaan Mataram, yaitu nilai Toleransi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Oke, sangat bagus sekali ya tadi Anda memilih alasan-alasan dari tokoh-tokoh pahlawan ya atau penguasa dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian Anda juga bagus sekali tadi, ada yang sudah beres menggambar belum mendesainnya? Oh, ini salah satu kelompok 1, hasil desain dari kelompok 1 ya. Nih, tadilah ya. Nanti di rumah boleh nggak Bu memperbaiki desain? Boleh, diwarnain dan lain sebagainya gitu agar lebih menarik untuk ditempel-tempelkan di kardus ya yang akan dibuatkan wayang ya. Yang lainnya juga pasti bagus ya, Atu juga tadi bagus sekali. Bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia sangat bangga terhadap tokoh penguasa yang merupakan putra bangsa yang berhasil menorehkan sejarah yang luar biasa sampai terkenal ke Asia kekuasaannya. Semoga di tahun-tahun mendatang negara kita tercinta bisa maju dan berjaya. Kita pun sebagai siswa sebaiknya menjaga warisan leluhur nenek moyang kita yang ditinggalkan pada masa kerajaannya. Aku cinta Indonesia. Bagus sekali ya kesimpulan dari Meisha. Aku cinta Indonesia gitu ya. Karena tokoh-tokoh penguasa tersebut berhasil membawa nama kerajaan pada saat itu menjadi terkenal ya. Nah, untuk latihan hari ini Ibu ingin mengetahui apakah Anda sudah menguasai materi yang sudah dipelajari. Silakan Anda join ke My Quizzes dulu ya. Nah, yuk kodenya masukkan 750741. Iya. Oke, udah pada gabung nih, udah pada banyak nih. Ibu mulai ya. Oke, silahkan bertanding. Cepet-cepet ya. 5 menit waktunya. Sudah selesai ya Rehan? Jangan mengulang-ulang nih. Sekali aja sudah. Sudah, Ibu akhir ya. Siapa pemenangnya? Kita lihat. Pemenangnya adalah Derip. Kasih tepuk tangan untuk Derip. Bagaimana, seru tidak? Seru. Alhamdulillah ya kalau seru. Nah, untuk tugas membuat wayang jangan lupa di rumah lanjutin ya. Nanti minggu depan ketemu Ibu Anda mulai memainkan wayang. Jadi masih sama
materi yang akan dipelajari tentang tokoh-tokoh pahlawan dalam bentuk pewayangan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, itu saja dari Ibu. Sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.